Cinta Podcast. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kopi Cinta Podcast. Pertama-tama boleh dong kenalkan diri nih. Oke, perkenalkan, nama saya Maulida Tanur dan rekan saya Pinda Media. Kita akan membahas apa sih itu PKN. Tapi sebelumnya ada dua orang tamu nih dari prodi PPKN semester 2, khususnya dari IPGRI Pontianak. Boleh mungkin perkenalkan diri? Kenalkan dong. Kenalkan ya. Oke, jadi di sini ada Mira Yunika dari prodi PPKN, khususnya dari semester 2 IPGRI Pontianak. Dan ada Robi Pratama dari prodi PPKN semester 2 IPGRI Pontianak. Sebelum masuk ke materi, boleh dong cari tahu apa sih PKN menurut kalian? Oke, menurut saya PKN itu ilmu yang mempelajari tentang kewarganegaraan, struktur pemerintahan juga masuk, politik, hukum bisa masuk semua, dan mengatur bagaimana kita berkehidupan seperti Pancasila pada umumnya. Terus PKN itu kita belajar di mana ada politik, demokrasi, dan mengajarkan kita cara bersosialisasi dengan masyarakat tentang mengenai PKN itu diluaskan dalam masyarakat adanya politik, terutama itu politik. Karena kita dalam PKN ini, prodi kita ini kan berbicara tentang politik. Jadi kalau misalnya kita ada tugas disuruh bersosialisasi, contohnya seperti pemilu, kan setiap pemilu kita harus ke setiap masyarakat untuk bersosialisasi politik kayak gitu. Oke, luar biasa ya penjelasan dari Mira dan Robi, luar biasa sekali. Oke, kan kita ini sebagai pelajar Pancasila gitu ya kan, sudah dituntut untuk bisa jadi apa nih ke depannya. Kalau menurut kalian kita ke depannya ini bisa nggak jadi orang yang, maksudnya kita kan sebagai dituntut untuk menjadi guru, bisa nggak di luar untuk menjadi guru gitu, bisa di luar dari profesi yang akan kita tempuh. Kita ini pendidik nih kan. Ya. Baik, saya akan menjelaskan lagi di luar profesi jadi guru. PKN ini mencakup seperti hukum. Hukum itu bisa terdapat pengacara, hakim. Nah, tidak selebihnya dia itu untuk menjadi guru, tetapi dia bisa menjadi hukum atau pengacara. Karena PPKN ini berwenang sebagai semisalnya kalau kita nih, aku kedepannya nggak mau jadi guru, semisalnya aku maunya jadi pengacara, bisa dong lanjut S2 ambil lanjut hukum S2 gitu ya. begitu. Terus kalau semisalnya jadi guru, aku nggak mau lanjut S2, tapi aku memang nekat menjadi guru PKN, tapi itu terbentuk untuk PKN. Di dalam guru PKN itu bukan hanya di SMA, SMP, tetapi SD juga bisa. Seperti itu. SD itu udah sampai PKN ya? Iya, udah. Karena SD itu dasar kita sekolah. Dapat pendidikan dasar kan PKN. Baik. Kalau Robi gimana pendapatnya? Oke. PPKN ini bukan hanya sekadar kita hanya jadi guru doang ya. Jadi kita juga terjun di dalam dunia politik kan. Di dalam hukum juga iya. Jadi kita juga bisa jadi politikus, jurnalis juga bisa, terus apa lagi ya, penulis juga bisa dan lain sebagainya. Itu banyak sekali jalur yang kita tempuh. Intinya kita jalani aja lah intinya. Kedepannya kita mau jadi apa gitu. Saya sih seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya penjelasan atau pandangan PPKN menurut kalian ke depannya nih, kan nggak harus jadi guru PKN, jadi apa gitu kan? Maksudnya, iya, Siapa tahu kan rezeki DPR, tapi DPR udah boleh gak duduk kursi tidur? boleh. Boleh dong tahu nih asalnya dari mana? Kalau Mira asalnya dari Bengkayang, Kecamatan Sungai Betung. Bengkayang. Dekat Singkawang. Jauh ya, jauh dari Tampang. Mau berapa jam? Gak tahu lah berapa jam. Kalau Robi dari mana? Oke, saya dari
Kabupaten Pawa, Ojekir, masih satu daerah juga dengan Iya. Satu kabupaten. Iya, kita dekat, masih satu kabupaten, masih keluarga, enggak sih. Kita temu keluarga ya di PKN. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Kalau boleh tahu di Pontianak ini tinggal di mana? Di Jalan Ampera dan Masjid Kos. Boleh dong, kita nanti lumayan kan? Boleh, nanti ke kamu. Kalau Robi di mana? saya ngekos daerah sekitar sini di pinggir jalan sih di kitchen kan nggak salah di kitchen kan tapi jalan nggak jauh kok dari kampus tuh kelihatan kok. Kita pernah tahu ya di mana? Begitu enggak? Sering Ya udah, jadi. ya. Oke, welcome back to topik. Kita balik lagi ke topik Apa itu PKN? apa itu PKN? Kan tadi udah dibahas nih, gitu kan? PKN itu apa, fungsinya apa menurut kalian? Kan tadi udah dibahas tuh sama Rogi. Kan kita ini bisa jadi politikus, jurnalis atau apa gitu kan? Kalau politikus itu kan berkaitan dengan dunia politik, misalnya jadi pemimpin, gubernur, DPR atau apapun gitu kan. Apakah itu cuman dari PPKN atau mungkin dari ilmu sosial lain mungkin? Bisa juga dari ilmu sosial lain juga bisa sebenarnya. Tapi yang mungkin lebih spesifik mungkin ke PPKN sebenarnya. Kalau mau lebih komplitnya sih sebenarnya ilmu hukum sebenarnya. Tapi karena kita membahas cabang-cabangnya, jadi kita lebih mengerti tentang apa ya, struktur pemerintahannya itu bagaimana, alurnya bagaimana, kan begitu. Menurut saya sih seperti itu. Dan juga PKN ini adalah dasarnya. Kalau tanpa PKN kita tidak tahu politik. Memang dari banyak pelajaran lain itu, tapi lebih dasar itu di PKN. Karena kalau nggak PKN kita nggak tahu politik, demokrasi itu apa. Oke, jadi itu ilmu dasar lah ya untuk ilmu-ilmu yang lainnya atau cabang-cabang ilmu lainnya. Kalian tahu nggak sih fungsi model PKN? Kalau menurut saya fungsi PPKN itu kan dia tuh mendorong generasi penerus untuk mengenal dan memahami tentang cita-cita nasional serta tujuan negara. Kalau kita kan ini kan kuliah, tapi orang tua kita itu menyuruh kita kuliah itu untuk mendorong kita menjadi generasi yang lebih lebih baik lagi, seperti mendorong kita untuk kamu harus belajar tentang ini untuk meneruskan generasi yang seterusnya. Kalau dari Robi Oke, sendiri? fungsi dari PPKN. Oke. Jadi lebih ke memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi hak kita tuh apa, kewajiban kita apa? Oke. Hak kita tuh hak untuk hidup, hak mendapatkan penghidupan yang layak, terus dapat fasilitas yang layak. Termasuk ini nih, fasilitas seperti pendidikan PPKN ini kan. Terus apa lagi ya? Kewajiban kita ya mematuhi semua aturan, gitu ya, seperti itu. Dan juga PPKN ini juga membentuk karakter kita ya kan, berdasarkan nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai apa lagi, nilai keadilan, kan, nilai persatuan itu bisa kita bentuk lewat PPKN. Biasanya seperti itu. Berbicara tentang fungsi, apa sih fungsi belajar PKN itu sebenarnya? Fungsinya supaya kita dapat bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, terus mengajarkan kita bagaimana kita bisa menyelesaikan hal sesuatu yang dapat kita kerjakan. Contohnya, kita terjun dalam dunia politik, kita bersosialisasi dengan masyarakat, kembali lagi bersosialisasi ke masyarakat. Itu adalah tugas kita dan kita harus bertanggung jawab. Oh, aku bertugas untuk ini, aku harus bertanggung jawab. Seperti itu. Dan juga bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting. Dalam keputusan yang penting itu misalnya dalam individu dan masyarakat, misalnya bersosialisasi lagi, kembali ke bersosialisasi dari politik tentang politik. Jadi kita harus bisa mengambil keputusan yang sangat penting, bagian ini. Baik, politik semua ini kayak politik ya, PPKN ini tetap membahas politik. Untuk Robi sendiri gimana? Ya, tentunya
PPKN ini membentuk karakter kita ya, diri pribadi kita ini supaya berasaskan pada nilai-nilai Pancasila ya. Pertama kan nilai ketuhanan yang Maha Esa kan. Jadi kita harus tidak boleh membeda-bedakan nih yang ras, baik ras, suku, agama tidak boleh membedakan kan. Itu salah satu contohnya kan. Kedua, kemanusiaan adil yang beradab, bagaimana saling tolong-menolong kan, saling menghormati. Terus yang ketiga kan ada nilai persatuan juga di situ kan. Persatuan Indonesia kan, seperti gotong royong, seperti itu, bekerja sama. Terus ada yang keempat, ada keadilan sosial, terus kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, seperti musyawarah tadi itu, kita ikut berpartisipasi dalam pemilu misalnya, kalau ada pemilihan yang kita ikut gitu. Dan yang terakhir kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus adil dalam membagi atau adil lah dalam mengatur kehidupan kita. Jadi menurut Robi itu fungsi atau itu adalah sebagai peranan warga negara gitu ya. Iya. Yang sudah tercakup dalam Pancasila. Iya benar. Nah kan kita nih prodi PPKN ya kan. Kan nggak banyak nih prodi PPKN tuh, bukannya nggak banyak sih, kayak kurang diminati gitu. Menurut kalian mengapa sih prodi PPKN itu kurang diminati? Maksudnya hal apa gitu yang mendasarinya? Oke. Mungkin menurut saya nih ya, mungkin PPKN ini mungkin lebih ke teori-teori kan, tidak ada prakteknya secara langsung gitu kan. Jadi berbeda dengan geologi kan. Geologi kan langsung gitu, tapi teorinya mendukung gitu kan. Soal kita ini teori kan palingan cuma kita baca cuma metode terus apa lagi model, terus apa lagi ya, cuman hanya sekedar teori, cenderung apa ya, monoton aja sih sebenarnya. Mungkin kurang termotivasi aja sih sebenarnya untuk banyak tertarik seperti itu. Mira? Kalau menurut Mira, kenapa banyak mahasiswa yang tidak minati PKN? Mungkin karena dia itu banyak prodi-prodi lain. Terus menurut hati dia, untuk apa aku mengambil jurusan yang tidak aku minati terus di tengah jalan gitu. Jadi dia tuh mikirnya, aku nurut kata hatiku aja, aku mau masuk jurusan ini, aku nggak mau menuruti apa yang dimau orang tuaku. Misalnya contoh seperti Mira dulu waktu pendaftaran di IKIP, ada 5 jurusan Mira disuruh pilih, bahasa Inggris sama sejarah dan geografi. Mira ngambil tengah PKN karena Mira mikir kalau Mira mengambil kemauan orang lain percuma juga dong, sejalan nih, pas di tengah jalan putus kan merugikan orang tua, terus kasihan juga dengan orang tua yang sudah susah payah mencari duit untuk membiayai kuliah gitu. Jadi intinya tuh kita mengambil jurusan itu dari hati kita, nggak usah ngikut orang lain. Ya, betul. Ikutnya kayak yo. Hebat sih. Ikut Jayo orang dari CS. Baik, ada nggak sih saran-saran untuk metode pembelajaran PPKN agar lebih menarik di mata peminat? Oke, berbicara tentang metode. Metode itu banyak ya, bisa metode bercerita, bisa metode ceramah. Ya tergantung kita mau pakai metode yang mana, tergantung. Ya, asalkan medianya tepat. Kalau medianya nggak tepat, kita coba minimal kalau misalnya kita ingin memvisualisasikannya lah, minimal harus memakai PowerPoint kan, atau pakai video apalah gitu. Mungkin bisa seperti podcast ini bisa juga kan, mungkin saya seperti itu Biar lebih berwarna. Nggak harus mau terpaku dalam buku, nggak harus terpaku dalam satu orang misalnya dosen mengajar. Kalau seperti ini kan luas, pembahasannya luas, penjelasannya juga luas, dan pokoknya lebih seru lah. Ya. Tergantung suasana juga. Kalau misalnya di kelas kan mungkin banyak yang ngantuk kalau di luar kayak gini kan enak, angin atau bisa, pokoknya suasananya mantap lah gitu. Kayak pembelajaran outdoor. Iya.
kayak kita tuh cari angin segar gitu lah juga. Kan kalau di kelas tuh monoton kan. Ya. Oke, kan kita ini udah jalan semester 2 ya kan? Apa sih yang kalian dapat dari pelajaran atau pengalaman semester 1 kemarin? Kalau Mira, pengalaman yang Mira dapat dari semester 1, banyak ilmu yang Mira dapat, terutama tentang PPKN, metode-metodenya, bagaimana cara mengajar. Terus selama semester 1 juga Mira dapat bertemu dengan kawan-kawan yang lain, dengan dosen-dosen yang lain, yang bisa mengajarkan Mira tentang lebih bisa belajar mandiri dan supaya tidak mengikuti gaya-gaya yang lebih dari misalnya gaya mewah, cukup yang sederhana saja. Itu yang Mira dapat dari semester 1. Kalau bisa sederhana nggak harus mewah kayak gimana? Untuk Robi sendiri gimana pengalaman semester 1? Hampir mirip juga sih dengan Mira juga ya. Jadi di sini saya banyak sekali yang belajar tentang apa itu PPKN, terus apalagi cara-cara metode-metode pembelajarannya itu sangat menyenangkan sekali ya. Jadi di sini juga saya juga lebih termotivasi lagi, terus banyak teman juga di sini yang saling mendukung tentunya. Ya intinya saya senang lah untuk kedepannya ya saya pasti akan tingkatkan lagi lah. Ada nggak sih hal yang nggak menyenangkan dari semester 1? Kalau di semester 1 hal yang tidak menyenangkan itu banyak sekali. Salah satunya kalau boleh tahu apa tuh? Seperti dalam hal presentasi, Oke, presentasi maksudnya tuh kayak Maksudnya gimana? gimana nih presentasi? kita hal yang tidak menyenangkan dalam presentasi itu terkadang kawan-kawan berebut bertanya, aku angkat tangan semuanya, tapi yang dipilih itu satu-satu gitu kan. Iya. Itu hal yang tidak menyenangkan karena selalu berebutan. Oh itu ya. Iya. Ada hal lain lagi? Nggak ada sih presentasi ya. Kalau Mira terpilihnya dengan presentasi, terus banyak juga kawan-kawan yang diam tuh, yang diam. Seharusnya kan kalau presentasi semuanya harus bicara. Terus kan banyak yang diam. Kalau dari Robi sendiri apa nih? Saya mungkin kendalanya saya masih kurang terlalu berinteraksi lah dengan kalian lebih luas intinya tentunya ya. Tentu dalam presentasi juga kadang-kadang kan saya juga susah untuk menerjemahkan apa sih maksud dari pertanyaan kalian itu gitu. Kadang-kadang kan agak susah. Kadang-kadang pertanyaan itu kan susah tidak sesuai juga dengan apa yang dipelajari di kan begitu. Jadi kayaknya sih lebih susahnya ke situ sih, kayaknya lebih kenalnya di situ aja sih sebenarnya. Sebelumnya maaf ya tidak ada yang minum soalnya puasa. Puasa, maaf ya Mira ya. Kan Mira nonis. Muslim kan. Maaf ya tidak ada ya. Iya, apa itu kan sering menghargai. Iya. Jadi itu tadi cerita suka duka selama semester 1. Ada suka nggak sih semester 1 kemarin? Suka nggak sih? Lebih banyak suka sih daripada duka. Sukanya tuh karena bertemu dengan kawan, bisa belajar sama-sama, berdiskusi dengan kawan yang dikasih tugas oleh dosen. Jadi yang satunya nggak tahu menjadi tahu, dan yang satunya kurang tahu menjadi paham. Itu sukanya. Terus sukanya itu pokoknya bisa ngomong dengan kawan, dengan dosen, bergaul lah. Jauh. Jadi punya lingkungan baru gitu kan. Dapat baru baru. Hey Robin, Oke. apa sukanya? Ya lebih banyak sukanya sih daripada dukanya. Jadi sukanya di sini tuh lebih enak berinteraksi aja sih sebenarnya, lebih enak berinteraksi. Terus apa yang sebelumnya tidak saya tahu jadi tahu gitu. Terus apalagi ya? Banyak sih sebenarnya. Jadi lebih senang aja sih sebenarnya, lebih senang aja berada di sini, bisa membentuk diri saya ini menjadi lebih baik tentunya sesuai dengan jurusan juga kan, berpendidikan kewarganegaraan. Jadi misalnya saya bisa belajar pertama bagaimana cara menjadi warga negara. Kan tadi ada suka duka nih.
kan tadi udah dijelaskan di khususnya nih ada dalam kelas ya. Iya. Kalau misalnya di luar kelas itu ada enggak? Banyak sekali juga. Banyak sekali juga. Contohnya Kiki Mira hidup di kos, Iya. kan? Anak kos, tahu lah anak kos. Seketika kita belum digituin, saat kita perlu, mohon maaf nih, sebelumnya mohon maaf, saat kita perlu kawan, kita mau minta bantu, kawannya bilang sibuk atau segala macam. Itu kan hati kita kayak misalnya kayak udahlah, gitu. Terus waktu itu juga kelahi dengan kawan Iya. sampai kena untuk main pangan itu duka yang Mira paling alami di semester 1. Baru pertama datang ke Pontianak kuliah, selama kuliah tiba-tiba terjadi cekcokan antara kawan satu kamar kos sampai-sampai main pangan gitu. Dan membuat hambatan untuk kuliah. Awalnya mau kuliah, gara-gara kejadian itu jadinya langsung nggak ikut kuliah. Maksudnya istirahat aja dulu, izin. Mira ya, masih percobaan untuk Mira. Dan siapa tahu ke depannya Mira nih bisa lebih kuat. Robi apa? Ya, tentunya lebih banyak sedihnya sih sebenarnya. Karena saya pasti jauh dari keluarga pastinya. Terus kehidupan di sini ini tidak sama seperti kehidupan saya di sana kan, di tempat tinggal saya di situ. Jadi ya sepertinya ya ini begini ya rasanya menjadi orang yang memang hidup punya kesendirian gitu, tidak ada yang menemani gitu kan. Gitu. Ya jangan aja lah ya. Udah. Namanya juga anak rantau itu semuanya. Panjang ya. Iya. Baik, kita break sebentar dulu. Nanti kita akan kembali lagi bersama yang lebih ke materi. Oke, kembali lagi bersama kita di Kopi Cinta Podcast. Oke, jadi kita masih sama dengan pemateri yang sebelumnya, yaitu dengan materi apa sih itu PKN. Berbicara tentang PKN ya, kan dari itu tuh ada diubah nih kan, PKN menjadi PPKN. Apa sih perbedaannya? Oke. Menurut Mira, perbedaan PKN dan PPKN. Kalau PKN itu adalah pendidikan kewarganegaraan. Kalau PPKN, pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Jadi bedanya itu di Pancasilanya, karena PKN itu langsung ke pendidikan kewarganegaraan, sedangkan PPKN pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Jadi itu ya perbedaannya menurut Mira. Kalau menurut Robi sendiri, Oke, PPKN sebenarnya asal mulanya dari Civic Education ya sebenarnya. Ya, Civic Education. Jadi ilmu tentang mempelajari tentang negara tentunya di situ. Jadi diperkenalkan dari Amerika kan pada mulai abad ke-18 kalau tidak salah. Jadi itu lebih mereka tuh lebih belajar tentang kepemerintahan sih makanya. Jadi sampai sekarang karena perubahan zaman akhirnya menjadilah PKN. Jadi pendidikan kewarganegaraan. Jadi kalau kurang lebih sama juga ini sebenarnya sih. Cuman kalau civic education itu dia lebih ke teoristis. Kalau PKN ini dia lebih ke praktis aja sih, simple aja sih. Jadi perbedaannya tuh kalau misalnya PKN itu lebih ke ilmu, kalau PPKN lebih ke praktek. Iya, benar. Jadi saya seperti itu. apa sih peran PKN bagi generasi sekarang? Kalau boleh tahu, menurut pendapat kalian, dari Robi mungkin? Oke lah, kita jawab ya. Peran kita nih ya, harusnya kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu tadi kan. Seperti ya keturunan yang kayak tadi itu berarti apa? Kita sebagai mungkin kalau saya kan sebagai muslim kan,
pemerintah sebagai imam ya beragama di tempat yang masing-masing jalankan sesuai dengan aturan agama kayak gitu. Kedua mungkin yang dari sisi kemanusiaan atau saling menolong kan, kemanusiaan yang adil dan beradab kan. Yang ketiga kan ada persatuan Indonesia, jadi ya harus kita ya tolong menolong, kerjasama, jadi tanpa membedakan apa ya suku kan, suku bangsa, ras atau agama. Terus yang keempat kan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan kan. Jadi kita ikut berpartisipasi lah dalam memilih baik itu kepala desa, lurah ataupun gubernur, presiden sekalipun kita sudah berpartisipasi dan itu harus dengan kesepakatan yang mufakat ya sebenarnya. Dan yang terakhir kan keadilan kan. Jadi kita harus mengimplementasikan nilai keadilan itu bagaimana ya? Kita harus adil dengan saudara, dengan keluarga tentunya, dengan masyarakat sekitar. Ya itu sebenarnya seperti itu. Jadi pengimplementasi. Jadi mengimplementasi aja sih. Kalau menurut Mira, peran PPKN itu untuk generasi muda, kita harus mendorong generasi muda untuk menjadi penerus, untuk mengejar cita-citanya, terus mendorong agar generasi muda ini dapat memberi apresiasi seperti cita-citanya yang mau dihadapi. Itu sih menurut Mira. Oke. Kayaknya sampai di sini ya ya. Cakap-cakap singkat itu tentang pengertian PKN. Puasa saya, maaf, paham. Puasa ya. Itu dia pengertian dari apa itu PKN. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Jangan lupa kunjungi IG Prodi PKN IKI PGRI Pontianak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut seputar pendaftaran di Prodi PKN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Nur dan rekan saya Winda Amelia pamit undur diri. Terima kasih. Kakak.